Salam saudara sekalian, salam sejahtera. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa orang yang mencari Allah akan mendapatkan upah. Ya, lengkapnya begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah apakah yang diberikan kepada orang yang mencari Allah? Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, upah yang mereka peroleh ternyata bukan di bumi ini. Dan ini lolos dari pengamatan banyak orang. Habil beriman tapi mati. Ya, kalau Henokh beriman kemudian ia diangkat hidup-hidup. Nuh tidak dapat upah apa-apa. Dia sudah berlelah membuat bahtera, ternyata tidak mendapat sesuatu. Nah, ini berarti upah yang mereka peroleh bukan di bumi ini. Abraham apalagi. Sampai mati Abraham tidak mendapatkan negeri atau tidak menemukan negeri yang Allah janjikan itu. Demikian Ibrani 11 kalau kita membaca dari ayat 10 sampai ayat 14. Jadi upah yang dimaksudkan oleh Ibrani 11 itu bukan di bumi ini. Mereka tidak mendapat apa-apa di bumi. Nah, ironis sekali kalau orang Kristen hari ini mau mendapatkan upah di bumi. Ya, bahkan memberi kolekte pun atau memberi persembahan pun dijanjikan akan dilipat gandakan. Betapa kelirunya itu. Ya, betapa kelirunya itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, mereka yang mengikut Yesus tidak mendapatkan upah apa-apa di bumi. Yang ada adalah penderitaan, kematian dengan cara yang keji, ya. Dan sampai akhir hidup mereka menjadi orang yang menderita. Apalagi pada zaman gereja mula-mula, mereka bukan saja kehilangan harta, tapi juga keluarga, bahkan nyawa mereka. Itulah sebabnya berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan upahmu besar di sorga. Upahmu besar di sorga. Ya, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Itu nanti di langit baru, bumi baru. Di dunia sekarang memang bisa memperoleh 100 kali lipat dalam arti sukacita dan damai sejahtera yang kita dapat peroleh. Tetapi secara fisik nanti di langit baru, bumi baru. Alkitab menulis begini, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya tanpa kita mereka tidak lengkap. Mengapa dikatakan begitu? Sebab pada dasarnya upah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah di Perjanjian Lama adalah kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan di bumi ini. Tetapi kehidupan yang akan datang tidak akan terwujud kalau orang percaya belum genap jumlahnya untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga atau hulu balang Tuhan Yesus yang berkualitas corpus delicti. Jadi rajanya sekarang sudah ada, yaitu Tuhan Yesus. Wilayahnya pasti ada, Allah siapkan. Tetapi yang belum cukup, belum lengkap adalah hulu balang Tuhan Yesus. Orang-orang yang harus menjadi corpus delicti atau orang-orang yang sekarang sedang ikut perlombaan yang diwajibkan tetapi belum selesai.
maka dikatakan tanpa kita mereka tidak sempurna. Artinya, kitalah orang yang ditunggu untuk memenuhi penggenapan semua yang dijanjikan Allah kepada umat perjanjian lama. Yesus penggenapan dari seluruh rencana Allah. Dan orang percaya, dikatakan oleh Paulus sebagai mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk memenuhi rencana Allah, di mana Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah genap waktunya. Tentu maksud Injil diberitakan ini, di dalamnya termasuk dilahirkannya manusia-manusia yang serupa dengan Yesus atau manusia-manusia yang berkualifikasi corpus delicti. Oleh sebab itu kalau kita melihat umat perjanjian lama, ya maksud saya tokoh-tokoh iman perjanjian lama sudah memiliki jiwa kemusafiran, mestinya kita sebagai orang Kristen harus sudah memiliki jiwa kemusafiran, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Abraham saja memiliki jiwa kemusafiran. Loh, kok malah orang Kristen betah di dunia dan merasa berhak memperoleh upah di bumi ini, padahal umat perjanjian lama sendiri tidak mencari dan memperoleh upah di bumi. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari kita memahami kebenaran Alkitab ini. Kita hidup di dunia hanya untuk memenuhi rencana Allah, hanya untuk memenuhi rencana Allah, yaitu bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus dan berkorban atau berjuang seperti yang dilakukan Yesus, sehingga hidup kita memang disita penuh untuk proses perubahan karakter itu dan untuk pengabdian kita kepada Allah tanpa batas. Kitalah orang-orang yang dipercayai oleh Allah Bapa meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib supaya sampai ke ujung bumi, artinya supaya semua orang mendengar Injil, maksudnya orang-orang pilihan mendengar Injil, dan mereka yang merespon anugerah atau merespon keselamatan dengan benar diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus, artinya menjadi corpus delicti. Dan jika jumlah corpus delicti genap, kita yang mempercepat kedatangan Tuhan akan menggenapi rencana Allah dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ini adalah kehormatan bagi kita yang tidak dimiliki oleh orang di luar Kristen. Ya, jadi kita sekarang tidak memiliki agenda lain dalam hidup ini kecuali ikut perlombaan yang wajib, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, perlombaan yang wajib. Dan kalau kita membaca ayat 2 Ibrani 12 ayat yang kedua, ternyata perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.